Sebelum kita menyanyikan lagu Yasyadai, kita dengar dulu kata sambutan dari Ketua Wilayah 3 dan Ketua Umum Patogar Tangerang Raya. Ada itunya. Tentang uasi. Uasi jadi bukan sambutan. Uasi udah hilang tadi, udah masuk uasi. Itu uasi. Tinggal berdoa, Inang. Baiklah saudaraku yang terkasih, kita lengkap, kita masuk ke dalam nomor 1. Kita menyanyi bersama lagu pembukaan El Shaddai. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama sudah tahu, kita mulai dari awal. Gak usah takut. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Tuhan boleh mempertemukan kami di sini bersaudara yang tergabung dalam Patogar Tangerang Raya Siregar Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pada hari ini kami boleh sehat semua Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan memberikan penghiburan. Walaupun sebenarnya kami tidak terlalu pantas membuat penghiburan, karena kami sendiri juga orang-orang yang masih perlu dihibur. Tapi kami percaya dengan kekuatan dari Tuhan, inilah kami anak-anak Tuhan saling menguatkan satu sama lain. Ketika satu sama lain saudara kami yang dalam keadaan kesusahan maupun yang dalam keadaan sukacita, di situ kami mulai sharing, boleh bersama hidup mendengarkan firman Tuhan dan saling memberkati. Tuhan, sebelum Engkau mengampuni dosa kami, izinkan kami Tuhan untuk tetap mempunyai hati yang baik agar Tuhan memberkati kami, agar Tuhan memberkati kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami bersuka cita karena kami memang anak-anak Tuhan yang mengerti akan belas kasihan Tuhan. Tuhan jangan pernah tinggalkan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk yang satu hidup mulia. Ini sini yang cantik.
sampai kemarin tanggal 17 Juli 2017 dia baru kena lagi serangan stroke jam 3 subuh, dan Bapak merupakan dari melawan kita selama 3 tahun dari 4 tahun 2017 sampai 4 Juni 2021 usianya genap 63 tahun 1 hari. Jadi lewat dulu usia barunya, besoknya sudah tidak ada apa punya satu orang istri, mama, baru istri tonga, 2 anak dan saya 1 boru. Dan sekarang dimakamkannya di Pondok Kelapa. Jadi katanya hanya pertanyaan adatnya. Adatnya Atau iya. Pengelima riwayat. ya, seperti itu buat singkat Bapak. Nyanyi dulu. Nomor 3. Bangga tinggi. Bang Galean, Hatta, Akul Apus, yang ketua wilayah 1 sampai 7 dan ketua umum Marende, nanti setelah itu Allah mengerti. Ini apa ini? Bang Galean, Hatta, Cara ini ya, cara Mengakuli. bisa bahasa Batak kan ya? Kalau nggak bisa paksa-paksa ya. Biar mengerti ya. Jadi mau ada mak di kita selalu nak mau ada mak dulu kalau cuma dari Batak. Alhamdulillah bagi kita kesempatan marsal di bagasan orang Leroha, di bagasan sadari Leroha nanti kalau di Pemudaan Petugas Pangkalan Raya. Atau dulu habis yang lebih pusat kemudian ada di wilayah Tulu di buah-buah bunga yang sangat mengakui pada di Kior. Memang hasil 4 tahu sendiri tapi jadi mereka masih kayak lagi sama kita kayak orang salah tapi siapa pun nanti lebih kebuahan kita buat itu langsung ke telepon mengiru arahan kita kalau pernah siapa maka kalau didokumentasi ini sudah di mana dari itu deh itu kan cupik lo tahun lalu itu 2020 dong lalu di notiki mengiru arahan dari untuk berbuat di bulan lahiran dari bingung oh Iya, jadi Pak Bekasi dan ketua aja. ada suhu yang tiga. Nah, kamu yang mungkin ada apa? Kan di Bekasi gudang-gudang kan sendiri kan. Lalu bingung. Ya. Puji Tuhan, Mas. Jadi harus kita guna. Jadi nonton dua atau dia atau alumni dia guna. Lebak lo nggak pindah mah. Kalau sonok penuai kalau di buat di kamu keluar dia benar. Nanti kan tenang. Terlalu dengan dua. Ialah di bagasi yang penuai tabayat caron. Di bagasi naro dari atau mungkin hari apa ya nanti nunggu ini dapat orang lain nanti itu apa persoalan Daudi mau nanti gambar kotor bukan kita dari yang namanya situasi tak tahu oke tanggal kita gitu dari ini tuh itu dari diberikan tanggal Tapi kita tahu ke dia kalau turun nah, kalau dengar jadi udah pulau pegot ala nego seorang kan bang Moding itu diturut tanggal 6 ya Juni Juni seorang maut tanggal 15
biasa juga agak di pasjo. Kalau mau sila mengamuk si corona, bukan mengamuk mau sila mengamuk ya udahlah. Terus oleh pemilah gada pemima. Ay jangan pula kasi cerita. Begitu. Benar ulagi. Jadi di benar ulagi hatahon lupa ini. Manin ko habi so kami pengurus dapat. Tunggu mga lapihat alana. Na over expired. Kalau dalam agendaku sa Lilingon. Untung dan harus ke tahun 2023 itu. Ini mau udah timana. Untuk dia mulai lebih tahu sekarang ini. Itu kan. Ini kalau pengarai tanggal. Itu saya tahu teh. Kalau kalian sepuluh, pokoknya betul-betul bersih minggu. Terus saya main betul-betul kata malam. Jadi om kulina, tanggal 10 sih om benar benar. Terus itu ada acara lagi. Jadi mulai aja mandi selatan, mulai aja mandi protokol. Jadi saat masuk kita, sama perjolo, seolah pertuturan. Anong kasatay ng pagkukunan. Usi dengan dosa kamu guru, sampai guru di Bogor, tetap orang guru di Bogor terang-terang saya itu. Tungguin lagi. Jadi baru anong pinasa, anong saya tu wilayah saya dan mewakili abang opuni amanah. Jadi kalau saya adalah perwakilan di wilayah, saya memang agak asing. Biasanya lapor. Tuh, angkon kalau saya adalah wilayah lapor, kalau wilayah itu dan gue kayak wilayah obat ada. Seri-seri lapor doang lah, dong acara terdiri di gereja Jasida. Jadi gue wilayah lapor doang. Jadi nasi naik ke halangan daun lima, ada yang Oh lama. kalau dorong pemain, kalau saya lebih mewakili wilayah, kami somba sudah nak penting, itu itu, tapi mewakili wilayah saya jadi cuma somon tempat bukai sosial, aus ngopi itu, bila sama tu wilayah saya, kenapa tu mak? Oh tu buruk lagi berjulu. Ay man na saya berlawan lagi dulu jo dari bodoh kan dong. Ay kalau pun mana, tapi pun di bersebut, tu kalau main, ay nggak tipu di nanti. Ay kalau saya bilang itu kun mewakili Batu Pertengahan lo, dari itu pun. Pajolo matutuli tamadok muliate tutuhat sa pandinan basa ala tuktong itu milion bulan pasu-pasuna lumobi hay pason kita masih pason di bagasi muda dalam keadaan sehat. Jadi matutu ala kodo pungan senopati raya nalabo nangayon haka nauli tu botok kulo idakku jadi main itu kolani ala audo mewakili boru kebetulan boru bawa dan adong itu aman nanda ala adong tutulon na adong rencana namin mula tubuta di tanggal 20 ada ala na saya na parlon nani yang boy kami jadi itu rencana kami jadi cuma tanya ke kamu anak kami di gagasan tanya sasa di pas kami botokku di mudaku di naposo dan naposo masa pas kami bersahat di buta kami nang lalu atau tanah pasir kami jadi boleh apa buat idaku sama itoku di sini kami nang mudaku Pusat itu, jadi itu nak kita mudo, tapi malah huruf, ada itu dah, ini mana? Kalau lobak, tapi nak huruf tu yang untuk mewakili pusat, ada itu dah, ini mana? Memang, ya awak tong penyiaran, nama tong amat pusat lagi, jadi mulai ada menguruti kata ni abang ni Malaysia perwakilan wilayah, nomor dulu atas nama BPH Petugas Tangerang Raya wilayah saya ada satu video untuk atas nama pribadi keluarga kami turut mengucapkan duka cita yang dalam atas berpulangnya pulang
kita kasih yang kalian kasih selama ini. Kalau saya dengan kebetulan ini baru sekali waktu masa desa kalian, jadi sama-sama. Dia waktu kita sekolah ya masalah ya, tapi karena kita ada di desa bersama Bapak waktu itu berdua sebagai pasangan satu dua, jadi aku masih ada face-nya ketangkap. Kalau sudah sekarang tangkap layar ya, tapi kalau untuk mengingat susah seperti apa sosok tulang almarhum. Yang pasti tulang itu sebagai orang tua tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik, pasti baik. Saran saya buat kakak dan abang di sini, khususnya pertama buat abang saya dulu. Kalau secara fisik yang terlihat abang cukup berpendidikan dan juga saya lihat karakternya bagus ya, pastilah ya dalam endingnya jadi Hera yang bagus ya, betul tidak ya? Pasti ya enggak kakak, Hera yang bagus gak di keluarga Basar ini? Nah, jadi bagus dong, bangga ya, dengar ya. Iya, teruskanlah itu abangku, jadilah jadi Hera yang baik kepada, khususnya kepada semua tulang guru dan tulang yang sudah bergabung. Tetap berikan support sebagai seorang Hera yang ada. Jadi dalam artian belajar banyak dari orang tua. Orang tua ini kan cukup sosok yang kita tuakan juga, salah satu yang kita tuakan di Tangerang ini ya. Almarhum Bapak dulu juga orang atau sosok yang merupakan yang kita tuakan ya. Harapan kita ke depan ini juga bisa ya. Saya juga suka, senang melihat, mendengar dan juga hari ini saya bisa hadir atas nama Ketua Tangerang Raya karena abang sendiri sudah masuk jadi keluarga besar Ketua Tangerang Raya di wilayah 3. Karena waktu ketua memberitahu juga saya perjelas, saya tanya, masuk ke abang itu? Masuk. Saya lega, senang ya. Teruskanlah harapan kita ke depannya ya, syukur-syukur jadi generasi yang bisa memimpin kelak Patogar ini. Karena sebentar lagi sudah mulai mengikis yang tua-tua ini ya. Jadi kalian lah, ada gue ini congol-congol ini, nah, abang ini juga nanti calon apa ini, calon PHK ini. Ada bakat kalau saya lihat. Dan itu diminta sama Bapak Uda ya, sama Bapak Uda di ya Pasar Wilayah. Lihat ada sosoknya di ini ya, ada mental boleh, bataknya kental ya, jalan gue ya. Ada predikat jadi Bapak Bagira sekarang. Tahu Bapak Bagira? Bapak Harapan, namanya Harapan kamu kan ya. Nah buat kakak ya, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan. Satu saran daripada kami, ikhlaskan beliau yang sudah menghadap ke rumah Bapak di surga. Dapat perlindungan yang kekal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah yang bisa saya sampaikan atas nama Ketua Tangerang Raya. Saya sebagai dalam acara kumpulan kali ini, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupan kalian. Buat dulu yang tua deh, ngomong lah. Acara cari menang tua. Anak parlemen mau dari, dulu Pak, contoh lebih nih saya dari ngomong. Mau apa mau dari tadi yang tua. Jangan berbeda, aku tahu hal-hal yang negatif. Lalu tadi Bapak Nailan masuk kau bergabung Tangerang Raya tahun 2000. Salah, juga tahun 2000. Setelah berapa bulan, karena nama juga waktu Kapolda. Ya, yang sekarang 2000 ada, 2000 ada. Kalau rapat, ini kalau kita tukar, punya udah ada Bapak Nailan. Jadi sosok yang mulia, sosok atau figur yang
bagian BPH Patungan Tangerang Raya. Ini sama tuang dulu kakak Made. Itu berjalan kuat. Jadi menyimak siap kami wilayah Sada wilayah itu dan juga BPH Patungan Tangerang Raya Pusat. Karena saya disiap kami bila sama pertikir tuan wilayah itu jatuh itu yang sebelum masuk ke kata akul-akul dari wilayah 3, mari kita bernyanyi Allah Mengerti. melihat tema di Tuhan, melihat di kesalutna, melihat di ketua pusat Patogar dot wilayah. Pertama-tama kita bersyukur sama Tuhan ya, bahwa memang tidak ada waktu yang tidak baik, tapi semuanya baik adanya. Terkadang untuk ukuran kita bisa melihat berbeda, tapi ukuran Tuhan itu beda sekali. Sekalipun kelihatannya kita sedikit, tapi berkualitas gitu ya. Ini berkualitas, ini orang-orang hebat yang datang ya. Jadi tuh pengurus pusat Moriati udah bahwa memang inilah wilayah 3 memang di sini banyak orang hebat semua, tapi rata-rata karena memang pada sibuk lah ya Desember ya, semua pada ada acara, jadi marbuah bayanum, jadi semuanya diatur dengan baik. Jadi semonima tuhita wilayah tolu sama tuhita tahun asa upasaha ma perjulu mengadan hata apul-apul matu paniaran itu bunga teh ya. Ada serong boru tu paniaram jadi upasaha ma tuala opong dot Jadi kita
yang memburu kan cuma berapa hanya? 2. Iya, cuma 2 buru. Nola tema di penguasa, nola tema penjelo di penami, ada waktu dengan waktu yang terbaik. Semua kalian kata aku laku tuh iman tuh amang di suami. Jadi memang di si kejadian umur ini aku saya juga kemudian perlu bau hubungan siapa yang kesana perlakuan ya nanti saya urus selanjutnya masa ngoni nanti di motor deh ya udahlah bintang aku mak mulu awal kan dari sirana aku itu bintang aku tapi nama dongani dia masih sebenarnya alam beren memang akhir-akhiran sibuk-sibuknya di mana jadi saya nggak berani terlalu mengganggu waktu nak seperti alay selalu saya iblis mungkin dibereng hal hukum kan atau hukuman saya selalu berperan alay jadi tunggu mila sendiri orang jadi udah mau saya somoni mau pikiran bukan jadi lama untuk kami pemula jadi ketua gitu jadi kita selalu serba salah kita somoni masih itu jadi memang ngaku paingok memang tuh penghukuman hukum itu sudah meninggal jangan terlalu lama gitu. Kebetulan musim melahirkan kebetulan musim pas parah di corona di sambung juga langsung berkumpul ala amak kan ditunda musim ini tuh pernikahannya jadi disitulah semuanya makanya jadi terlambat jadi ibu nggak lupa bagaimana ini bisa mungkin bodoh mana karena disimpan kerjanya bodoh amat tidak dan ini alay kalau sama diri sendiri merasa bodoh pagi pengen tabu sama diri sendiri bulan kok mulai ini terasa bodoh amat bagaimana saya dia istri saya makan atau juga terasa bodoh terasa jadi mungkin aku pun untuk berduka cita lah buat imannya juga aman di sini dia telah Tuhan memberikan yang terbaik buat nak tulang opung bolu di Bekasi. Saya juga tahu pasti sedih banget. Apa yang tidak diberi mau pindah nak itu ulang mau pukul nasi dulu atas semoni makan. Jadi atas semoni kan yang kami nak akan itu senari ngarung dan nak pemida kan maju dari nak pemida. Saya sekolah nak selesai itu sekolah mau nikah. Masa dulu masih berkelanjutan gitu. Jadi kayak gitulah opung di sana ya. Tetaplah sama pindah komite kedua pusat ya. Tetap kita pantau orang tua kita. Cuma mau Bekasi seminggu sekali juga bisa sebentar gitu. Ya masalah telepon ini sekarang udah biasa gitu. Tapi sosok kita itu datang buat orang tua itu enak. Gitu. Jadi dia juga kita kita bawa dia ke restoran itu selalu dia berpikir saya aja yang bayar jangan anak saya pasti pikiran dia seperti itu selalu yang terbaik buat anaknya sementara anak itu tidak selamanya tinggal sama orang tua yang tinggal sama orang tua kita itu suami istri itu yang kita pilih anak kita itu kan akan pergi merantau meninggalkan orang tuanya sementara pendamping mantu opung di sana seperti itu jadi postur aku saya kalian berdua opung amang dari yang di sini sudah punya pendidikan ada opung juga dan kalian tinggal di rumah opung ini jadi banyak ngasih saran ngasih petunjuk ngasih nasihat gitu kan kalian juga pergi contohnya di sini masih rame ada kan gitu dari nanti mama aku di situ sementara masih di sini semua jadi opung serba memberikan untuk keluar jadi selalu bertanya sama opung di rumah ini tetaplah kalian di dalam Tuhan bersemua anak cucu opung diberkati. Jadi semuanya melatih di kedua pusat, melatih amang sendiri yang sudah datang ke jauh-jauh. Ini Desember loh. Ada pengalang nama lebih dari Natal, malah repot gitu, tapi masih disempatkan datang. Disempatkan lima. Jadi mungkin kami tanggal 25 bulan 20. Kayak gitulah inangnya. Mertua saya sudah meninggal 4 tahun yang perempuan, tinggal mertua laki-laki. Jadi dia berharap kami itu kumpul semasih muda saya, semasih
hidup saya gitu. Sekalian kita merayakan ke berbagai pertanyaan 4 tahun maupun si mertua saya meninggal tanggal 28 nanti gitu. Jadi berharap banget. Sempat di PPKM yang ketiga udah sempat terjadi, udah repot, pusing pautuna, anak-anak yang pusing. Bisa nggak jadi pulang di rumah mulu. Habis rumah musingani perubahan lagi, ya puji Tuhan. Sampai sini tuh aku bilang begini, udah ditunda aja, nanti alasan kalian pulang apa? Dohono muna mati, nggak dohono muna bersahid, kan terima dia tuh. Di telepon sini tuh aku udah ngomongin mati aman, jadi kan terima udah bersahid. Apalagi moding, kalau dohono muna sih itu muna moding, karena moding di mana? Serai ngapungan, nggak bisa lah. Opung dolit Yang meninggal ya. Iya. Itu kan itu ada dua alasan sebelum mula kan. Ternyata dua kita dikabulkan sama Tuhan, kita bisa pulang tanggal 25 hari memang kebetulan pesawat loh. Jadi sudah itu habis yang sepeda ada kembali terutama maupun usia muarang juga alhamdulillah. Jadi ditanya pertama nama sehat-sehat kita bisa kembali di Januari boleh tapi sempat rumah hari sama biasa. Jadi sama lima kalau kita bayar cukup. Sebenarnya udah banyak ya. Intinya udah dikasih tahu kalau main sama anak-anak di sini. Emang waktu Amang itu meninggal pas lagi naiknya corona. Ketua kita bikin di grup. Selalu kalau ketua kita bikin di grup, Opung baru, Opung Doli, dan udah selalu begitu. Minta tolong siapa yang nemani Akang ini untuk ke sana. Saya baca cuman Opung di rumah tuh baca HP, WA, tapi jarang dia komen kalau nggak diingatin. Apa ini? Anak-anak juga di rumah nggak boleh kami keluar kemana-mana. Jadi emang di situ kita yang udah lansia ini nggak berani kemana-mana, nggak pergi kemana-mana pun kami kena. Jadi mohon maklum ya mainnya yang aman. Pergian bapak itu dia sudah tenang di sana. Sekarang kalian yang kakak beradik menghibur mama lah ya. Mama ini emang seperti yang dibilang Tuhan tadi, sedihnya mungkin karena bapak udah menunggu tinggal berapa hari lagi hukumnya baru lahir kan, mau lahir. Tapi itu semua rencana Tuhan. Sekarang kita pikirkan yang kita yang masih berjalan, sering kalian seperti yang dibilang tadi, pergilah dengan dia mama ya, hidupin mama itu. Yang sudah bapak udah pergi ya kita ikhlaskan. Terus yang udah bilang selamat berbahagia ya, sudah datang borek yang cerewet tadi itu, udah kelihatan boreknya ya, bawa kalian itu ke sana, itulah yang menghibur mama. Saya yakin itu menghibur mama, itu kekuatan untuk mama di sana ya. Keluarga kalian yang udah percaya keluarga yang takut akan Tuhan, tetap jalankan biar juga kita nggak bisa beribadah, tetap di rumah beribadah ya. Soalnya tantangan untuk membawa si borek ini ke depan begitu berat ya, kita harus kuat. Untuk akan juga sehat-sehat akan. Saya juga udah ngerasain mereka bahagia, roja, capek, kesel, semua campur. Sehat ya kan ya. Nah untuk anak kami juga yang baru menikah kemarin, semoga cepat dikaruniai ya. Dapat momongan lagi biar tambah lagi cucu akan ini ya. Untuk kita semua juga yang mau pulang kampung, selamat jalan, sehat-sehat. Nanti kita ketemu di 2022, setahun lagi kita ketemu sehat. Iya. Kita boleh bertatap muka nanti semua rindu tadi itu. Dan kita yang ada di Tangerang juga sehat-sehat kita. Sebelumnya saat batu kita wilayah dulu masa ini sih perjul sudah bos dari saya kan dukung. Enggak apa-apa, aku masih ini kok. Ya ngomong aja ya ini. Jadi ya obat kita kan 5 atau 5. Jadi sultan
level mak. Ini cerita anak. Mau aku dia lupa. Anak yang kalau tua. Jadi puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan itu pertama terus biasa kita hukum kalau punya ini kan udah banyak sisi sebenarnya yang bisa disampaikan dalam setiap topik dalam hal ini apa bagian hukumnya. Tapi saya ngambil dari tadi umur 63, anak 3, 1 cewek, 2 bawah dan yang tua. Jadi maksudnya yang nomor berapa yang tua? Tengah. 2. Jadi satu hal yang penting dari kehidupan orang tua, tentu dia menginginkan bagaimana anaknya bisa berhasil dan bisa harmonis. Itu yang paling utama. Dan kita sebagai anak mungkin biasa lah keluarga ya. Tapi saya ini orang tua mereka tua, belum kok kelihatannya orangnya ya dua-duanya. Jadi cukup bisa lah membawa keluarga ke kehidupan yang saling mengerti. Apalagi di karir bapak tua saya lihat itu bagus. Makanya itu juga memperkuat keharmonisan keluarga. Karena bagaimanapun memang itu gak jaminan. Ada orang makin hebat secara ekonomi malah kacau. Ada juga karena susahnya ekonomi jadi berantakan, ada juga. Memang itu gak jaminan. Tapi itu sebenarnya mendukung. Karena bagaimanapun pergerakan hidup ini nggak bisa lepas dari ekonomi. Apapun kata orang, kita nggak terlepas. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan ke orang tua. Jagalah harmonisasi. Itu tidak terlepas dari yang pertama saya mengucapkan terpujilah kepada karena dia boleh mengumpulkan kita dalam situasi yang sedemikian rumit, tapi kita boleh dipersatukan, boleh dalam rumah ini untuk memberikan penghiburan kepada Bapak Isabel dengan Mama Isabel. Kalau di dalam hal kehidupan seorang bayi lahir itu pasti ada tangisan. Kalau ada terjadi perpisahan, itu pasti ada tangisan. Jadi proses itu harus kita lalui. Dan saat sekarang boleh kita katakan pulang sudah ada di surga. Itu sudah pasti. Begitu juga kalau yang namanya tadi dikatakan bahwa Mama Isabel itu adalah orang nomor 2. Kemudian atasnya laki, bawahnya laki, itulah sebagai pemersatu. Karena di mana-mana buruh itu sebagai pemersatu. Jadi jangan biarkan orang tua mentulang tersebut hidup sendiri tanpa ada pegangan. Karena kalianlah yang pegangan. Dan seperti Bapak Isabel juga sudah mengalami hal itu. Jadi Bapak Isabel juga boleh mendorong supaya tetap diberikan waktu untuk ke Nantulang. ATK berikan dorongan kepada Bapak Isabel untuk melakukan hal itu. Karena kalau kita bilang banyak uang, banyak harta, itu nonsens. Kalau hati tidak terhitung, karena dia itu perlu berbicara kepada anak-anaknya, dia perlu berbicara kepada cucunya, dia perlu bicara ke teman sejawatnya. Itulah hiburan, lain tidak ada. Jadi di dalam hal ini
secara pribadi dan secara keluarga kami turut berduka cita. Walaupun saya sudah menyampaikan di depan, itu adalah proses kehidupan. Kalau yang namanya kita mau lihat itu proses kehidupan itu adalah lahir, menikah, mati. Dan ini sebetulnya kalau kematian di orang Kristen itu adalah keberuntungan, karena dia bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak mati, ya kita begini saja. Dan saya dengan adanya ini kesedihan boleh, tapi jangan berlanjut. Terhibur seperti kami yang datang ini sudah memberikan penghiburan, tetapi hiburan yang paling hakiki itu dari Tuhan. Demikian perkataan dari saya dan khusus untuk kakak. Kak, tadi yang saya bilang di awal, berikan dorongan kepada Bapak Isabel supaya bisa ke tempat nanturan tersebut biar ada satu penghiburan. Demikian kata saya ini kata tambah. Saudara. Sempat buat saya pada saat pernikahan beliau yang kita lakukan adalah bagaimana kita setelah karena itu sudah sampai ke dalam perjalanan itu yang kuat teguh. Dan yang kedua, bagaimana kalian mengisi kehidupan ibu saudara? Karena Tuhan kan disitu. Dia tidak membutuhkan uang kalian. Dia tidak membutuhkan siuban kalian. Tapi kalau kalian bersaudara sama sejahtera saling menolong, marah mungkin naliling taknya mengulau buat pertanyaan. Walaupun dia belum berlindung itu. Tangan lu berhoyok ke semua. Orang roh itu semua di bandung nggak dulu. Benar dong, bukan di Batugar na kosong. Itu. Nggak murid kan belum kan belum. Kan belum bebe. Butuh Kan belum bebe. kan aku dong ibu mereka ibu. Itu ibu dia orang kemana lagi. Jadi waktu ngomong dulu. Jadi nama episode harus tahu orang nak saksa lagi kalau ibu ada pilihan dia mau makan dia kan mesti makan kebetulan mau terus memang di tersebut menurun jauh itu lebih hukum untuk masyarakat sektor kebetulan kalau ada yang ini pak mangsa anak yang urun itu perang habis puluhan nomor lepot lebih kasih orang lebih rumah ada tahu kalau ada kebetulan para sahabat perlu dari perhata
seperti anak keempat kok. Paling terpilih. Iya, terpilih dulu. Orang ini orang satu. Nama semua pada itu belakang mulai masuk. Jadi dimulai mas yang buruk si Redo orang. Cuma itulah. Pakalaman. Ya, si Nanda. Allah. Lebih supaya betul. Saya mau kita ini kalau menurut kalau perata saya Iya. emosi. Kalau orang tua masih ada semua. Emosi perata saya. Jadi harus kerja kamu, kerja duit. Ketika muda dari tanah, kamu tahu. SMA saya itu udah mau jauh. Ada kemarin baru jauh besok. Jadi berena malah punya apa siapa berena mana Baik. Ini yang juga dia repot pada Roy. Dia tahu dong. Baik. Boleh teh di Anggi dulu di Opung sudah memberikan mata hiburan apa tuh? Mata togar-togar. Jadi pertama-tama saya minta maaf ya, kondisinya seperti ini. Memang ya sebagai ketua memang saya nggak ngerti harus bagaimana ya. Dan saya juga memang belum pantas sih sebenarnya, cuman karena baik-baik saja mungkin dilihat orang saya pantas jadi pengurus, sebenarnya enggak juga gitu. Kalau saya di gereja beda, kalau ngurus seperti ini kan pakai hati, perasaan semua tersiksa gitu. Kalau di gereja tersiksa paling rohnya doang. Kayak gini-gini ya, apalagi kondisi pengumuman nama-nama lagi itu kan perlu manat ya, manat takut salah gitu ya. Karena kalau marah-marah ini salah itu tuh berat hukumnya, gak ada yang bisa ngurus. Tuh elek marburu, coba marbula-bula gitu kan ya. Saya agak jaga, masalah saya juga di gereja kan memimpin, jadi saya takut ada kesalahan ketika saya memimpin ibadah itu tuh bayang-bayang dari keseharian itu terbawa di atas mimbar. Karena ketika kita angkat tangan pun ke orang lain itu menularkan hal-hal yang buruk dari kita ke orang lain. Makanya nggak sembarangan, perkataan kita pun ada kuasanya. Jadi takut ada kesalahan di dalam pengumuman kita. Jadi sekalipun yang datang seperti ini yang memang sudah diinfo berulang kali dan memang semua pada ada acara yang memang baik adanya. Jadi buat Bapak Tua, saya berharap nanti setelah COVID ini segera diangkat menjadi ketua lah. Ya, jadi diangkat sebagai ketua. Allah ibu. Amin dulu lah ya. Masalahnya memang kan genetik dari Opung itu sudah ada. Ya kalau aku sih, bapakku di kampung itu Parhata, raja adat. Jadi aku lebih aku lebih memilih sebagai hamba Tuhan. Saya memilih sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena sebagai hamba Tuhan itu kan kita menjadi garam gitu ya. Kalau Parhata itu bukan jadi garam, dia tongkat, beda tongkat kerajaannya gitu ya. Karena nanti alam ini kurang satelit dari persoalan kan kita nggak bisa, karena kita punya hukum kasih ya. Jadi saya berharap dari tadi saya berdoa gitu dari kemarin, aku ini nggak pantas lah sebagai pengurus, mungkin sebagai bikin rame boleh lah gitu ya. Jadi aku berpikir iya ya, generasi ini kan udah 2 tahun saya, ya udah nanti saya taruhlah Bapak Tua itu jadi ketua lah. Jadi mimpin dari Opung kan di wilayah 3 gitu ya. Jadi nanti seperti itu adanya. Jadi masalah kedukaan tadi itu ya kita juga gini ya, gak ada orang yang gak sedih kalau kehilangan orang tua, termasuk saya. Saya pun sekarang ini sudah mikirin apa, karena tanggal meninggalnya mertua sama omakku sama tanggal 28. Jadi sedihnya sama sih sebenarnya. Jadi tapi ketika saya sering berpikir dulu 2 tahun sebelum kejadian mama saya meninggal,
kalau kita mengampuni itu kan enak ya, keren ya ngomongnya begini, tapi giliran kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hilang, tapi kemauan saya nggak ada. Saya ingin tertunduk diam, Tuhan apa yang saya buat. Kebetulan di keluarga kami kan semuanya pas-pasan lah ya. Kalau diandalkan untuk bawa pulang pun nggak ada yang bisa gitu. Terus kan kalau di orang Batak itu kan selalu kita disalahkan. Masa dia nggak bisa bawa adiknya, masa dia selalu disalahkan gitu loh. Karena masa dia duitnya banyak nggak bisa bawa semua, kan selalu itu orang Batak itu biasanya gitu kan, artinya umum lah ya. Kalau di kampung kan kita nggak bawa ya kita diomelin, dibawa orang kita nggak cukup. Tapi satu hal firman Tuhan yang saya pegang ya, Bapak tua, Mak tua, Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita melihat di situasinya kok buruk sekali, ternyata enggak. Seperti apa sih contohnya? Saya sering loh di jalanan, apalagi saya worship leader di gereja. Kami 45 cabang ranting. Saya mimpin di sini sekarang, nanti jam 10 sudah di sana lagi, jauh bisa 20 kilo. Mau berapa kan membalap. Jadi kalau ada pembalap hari ini itu berarti worship leader. Ngejar waktu, kami nggak mau telat gitu ya. Tapi tiba-tiba bisa aja motor mogok, padahal kita mau mimpin. Kita kan bisa marah kalau kita nggak ngerti hal-hal itu. Wah, kok saya kan mau melayani Tuhan, gitu. Tapi ketika kita bilang Tuhan terima kasih kalau kejadian ini, karena saya mau melayani Tuhan. Tapi tepat waktunya sekian menit kemudian, motor ini bisa hidup sendiri aja, kita hidup kok bisa gitu ya. Lalu itulah di situ kita mau tahu bahwa kekuatan Tuhan itu lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Jadi kemungkinan yang tidak baik menurut kita itu tuh ternyata itu dirancang Tuhan jadi baik. Padahal begitu saya lewat dengan kecepatan saya lihat di situ udah ada 2 yang berlimpang mati naik motor. Berarti saya harusnya di situ. Tapi karena Tuhan berhentikan tiba-tiba motor ini, sepertinya buat kita kok gitu ya. Baru firman itu bekerja every day dia, every time. Dia tidak ada, dia Tuhan itu dinamis lah ya. Jadi pada saat kita tahu itu, kita nangis lah. Ketika kita nangis bawa motor, pas pelayanan lupa song list yang kita buat, kita hanya berdoa, nyanyi lagu-lagu yang dalam aja orang jadi nangis. Padahal itu karena kita nyanyi dari hati. Oh tadi Tuhan tolong saya. Lagu-lagu yang bikin jemaat mau happy pun lupa. Lagu kita nyanyi terima kasih Yesusku, air mata datang, orang ternyata terbawa. Itu tuh strateginya Tuhan tuh banyak. Ya, jadi kejadian yang kemarin itu buat saya juga agak unik. Saya jatuh dari atap, dari ketinggian lebih tinggi dari sini tuh, saya jatuh sama Kristi. Saya dipilih jadi ketua, saya juga bingung, padahal saya sengaja nggak datang. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Saya jatuh dari 8 meter lebih itu, sama Kristi. Saya nggak ada tapi dipilih jadi ketua itu, wah, nggak ngerti. Tapi saya pegang ulangan 28, ulangan 13 dan 28, Allah akan memilih kita jadi kepala bukan jadi ekor, naik dan tidak turun. Itu nggak serta-merta, emang si Daud juga gitu kan nasibnya. Dia disepelekan, kalau dilihat nih contohnya datang nih Ishak nih, lihat nih, oh gagah perkasa nih, bapak-bapak itu semua. Tapi dipilih manusia ternyata masih di ladang dia, disepelekan. Dan itu saya pegang gini, oh Tuhan terima kasih bahwa memang semuanya berjalan apa adanya. Jadi kesedihan kita, ya mesti sedih lah kali ya. Mama saya aja meninggal sampai hari ini, itu masih terngiang-ngiang. Saya tuh kalau penghiburnya itu pasti saya ingat itu mertua saya, mama saya yang paling dekat. Jadi kalau saya bawa mobil pun terkadang agak panjang dikit lah ya bercerita ya, panjang waktunya. Kalau saya dari Cikarang kan ngantuk bawa mobil ya. Saya pernah push up mandi hujan supaya nggak ngantuk, tetap aja ngantuk. Obatnya cuma tidur kan ya. Salah satu obatnya adalah saya telepon mama saya, sepanjang jalan ngobrol, begitu mama saya udah nggak ada lagi teman ngobrol. Sama bapak saya nggak cocok ngobrol, karena sama bapak itu kan sifat saya sama bapak saya sama aja, ngobrolnya secukupnya, secukupnya. Jadi buat bapak itu nggak bisa ngobrol panjang. Makanya saya juga sama anak saya si Kristi itu ngobrol itu secukupnya, tapi sama Kristi bisa panjang, gitu ya. Jadi yang saya bilang di sini adalah kehilangan bapak, kehilangan ini artinya di sini mak tua itu tuh
dibilang keren lah juga lah nomor 2 ya. Kalau nomor 2 itu kan biasanya anak curian itu tuh biasa bahasa dia kuat itu. Jadi buat bapak tua nanti apa yang tadi sudah dinasihatkan sama semua kita yang ada di sini itu banyak baik. Tapi tentukan bahwa memang cita-cita saya waktu saya kecil adalah tentara, militer, dokter sama penyanyi. Tapi setelah saya selesai nggak sekolah nggak bisa semuanya, saya punya cita-cita satu menjadi menantu terbaik di keluarga mertua saya. Jadi akhirnya saya lah orang Batak pertama bisa berpeluk cium sama pak tua perempuan tahun 2000 di kampung. Di kampungku menurut Gopu. Jadi kami bisa ada semua ngomelin, no problem. Dan saya nggak suka makan ikan, disuapin ikan terus saya sampai muntah pun saya paksa makan karena sayangnya gitu ya kita mau itu. Lalu apa sih hubungannya dengan kita penghiburan ini? Ya seperti itu lah. Jadi nggak melulu karena ini. Jadi kalau kita lihat perjalanan orang bapak itu kan waktu itu waktu kalian pesta pun kami datang kan ya. Waktu berapa sama hukum ini nih ikut-ikutan gitu ya. Jadi ikut-ikutan. Jadi saya lihat semua baik adanya. Ya kalau memang opini itu sudah berangkat ke sana dan kebetulan saya pernah meninggal ya 1,5 jamnya. Ternyata pertanyaannya gini, kenapa sih orang meninggal mau bangun lagi? Tapi ternyata lebih enak meninggal. Di Alkitab pun ternyata dicatat ya. Orang meninggal itu kalau di dalam Tuhan itu disambut. Jadi dari sini ke Muara itu 1 langkah doang. Dari sini ke Surabaya itu selangkah doang, dekat semua. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan itu datang ke bawah, bukan kita terbang. Saya pernah, jadi waktu saya tembus dinding semua, kok saya lihat ada saya di bawah. Saat itu saya mulai mau bertobat itu karena dengan firman Tuhan di gereja saya itu penantang terbaik dulu. Karena saya kan HKBP, Katolik, HKBP. Lalu di sekolah disuruh ikutin persekutuan, terima Yesus. Saya nggak ngerti. Jadi akhirnya singkat cerita, waktu saya meninggal baru tahu di Matius itu dikatakan ada 2 jalan lebar dan sempit. Saya pas di situ lah. Baru saya bilang Tuhan berarti apa kata pendeta benar. Hidupkan lagi dong saya supaya saya melayani Tuhan. Saat itulah saya betul-betul fokus. Udah nggak namanya lagi fokus cari kekayaan. Ya, hanya kemuliaan Tuhan. Makanya saya lebih fokus berani ngomong benar daripada salah, takut salah jadinya. Jadi makanya saya nggak pantas sebenarnya nggak layak jadi ketua seperti ini. Itu jadi karena apa? Terkadang kebenaran yang kita bawa itu kan belum tentu sama dengan orang lain. Itu kan jadi musuh. Kita juga nggak mau jadi musuh kan. Kalau boleh kita jadi garam dan terang. Garam dan terang itu kan biasanya terlukai ya, dimasukkan ke hal yang tidak baik sebenarnya supaya jadi baik. Nah, untuk itulah kondisi yang ada ini bahwa memang kayak Mak Tua sama Bapak Tua ini kan dibilang pendidikannya sudah cukup ya, sudah punya anak dan sudah ngerasain punya anak gimana rasanya orang tua. Tapi yang paling penting Bapak Tua saya lihat nih setelah saya punya anak sudah remaja ya 17 tahun sekarang, ternyata yang paling sakit dari orang tua itu adalah ketika anak dipanggil tidak mau nyambut dengan baik, ketika disuruh melawan, itu paling sakit. Selagi lah anak kalian mendengar. Iya. Kalau saya ini udah menasihati orang sekarang itu ternyata buat orang tua ketika dipanggil tidak mau nyambut dengan baik, ketika disuruh melawan, menyakitkan. Ya, jadi apa sih yang kita buat adalah ya banyak juga orang ke gereja hebat, ya, berdoanya panjang lebar, tapi kelakuannya nggak benar. Jadi lebih baik saya pikir kita apa adanya baik sama orang tua. Kita berdoa, lakukan firman Tuhan supaya nanti ketika di pengumuman nih si Pasariu pun Bapak Tua kan jadi dikenal gitu loh. Jadi suratan terbuka lah ya. Bangka ada Serikat Sedunia, sekarang ada SSD kan Serikat Sedunia kan. Jadi mudah-mudahan aku percaya sih sebenarnya Mak Tua ini udah terhibur sebenarnya, cuman karena kita datang jadi ingat lagi. Udah lupa sebenarnya. Dia saya sih memang iya benar ketika ada penghiburan gini saya ingat mama saya terus gitu. Jadi makanya dikatakan
kalau kita mau jadi taat sama Tuhan, ingat Tuhan itu kebaikan Tuhan, sering-seringlah ke pemakaman, jangan ke pesta. Kalau kita sering-sering ke pesta, kita akan jadi tertular ketidakbaikan gitu ya. Kalau kita mau berdoa sering-seringlah ke rumah sakit, ke orang sakit, pasti kita wajib berdoa. Jadi untuk itu saya percaya Inang Tua sudah terhibur sih, sudah aman lah ya, sudah pergi kerja kan, udah kemana-mana. Jadi Bapak Tua seperti itu ya, biarlah kalian menjadi keluarga yang paling baik di keluarga kalian nanti pasar hidup juga. Teman-teman hukum yang mengingatkan ini juga sama para nenek. Saya sih nggak tahu ya, apalagi saat ini kan dari COVID itu penyiksa terbaik itu COVID buat kami para pengusaha. Jadi kalau dulu untunglah kami belum punya utang ya, belum punya utang. Kalau kami punya utang pasti mungkin udah stres. Nggak punya utang aja pun stres karena harus bagaimana mempertahankan karyawan tetap gajian, tidak mengurangi karyawan, tidak mengurangi gaji karyawan. Di situ paling menyakitkan. Kalau Bapak Tua si Aldi pinter dia, sebelum terjadi udah pergi duluan. Jadi kan Bapak Tua Aldi pinter ya, sebelum corona dia udah pergi duluan. Tapi udah corona pun dia tapi masih di China kan, gitu. Kami yang melihat sekarang ini ya, saya pun akhirnya berfokus pelayanan sama pekerjaan. Sampai pun puji Tuhan ya, bahkan nanti malam pun saya harus pergi ke Malang. Ya ke Malang karena untunglah diingatkan lagi, harusnya saya kemarin berangkat, oh ternyata ada acara ini. Diagendakan. Jadi marwabena mau pungat ya, jadi wabena pang boleh hamina poson, ulamu pang pensiun gagal ngajari kan. Jadi ininya duitnya udah cukup ya Bapak Tua, udah deh melosok kami kan mesti nabung dulu untuk anak-anak kami nanti. Jadi berangkap pada penerus di si Albi, naraku Bapak Tua Albi. Nasaran 2 hari jadi kami mau opung, mohon maaf jika memang kurang lah ya, artinya saya sadari memang sangat kurang, makanya sangat lupa opung dokter ya nggak apa-apa, mama kan istrinya ketua, berperan ya, apa kata orang gak usah terlalu dipikirkan, selama kita berbuat baik dan itu benar gak usah takut gitu. Iya. Sering ngingetin opung kok. Jadi saya juga berharap gini, ada bapak Berkat, ada Opung Duli, adalah backing saya gitu kan. Jadi Opung mau lihat ya Opung, aku udah lulus Opung, udah ditabiskan aku Opung jadi PDP. Jadi ABRSB kan tinggal mengambil strata 2 aja nanti ya. Jadi semua 5 tuh Bapak Tua nyon siap udah nih. Sekalian nanti ya masuklah tuh wilayah, udah masuk dulu wilayah belum ya? Daftar lah ya. Tuh Pekarsila kali dak itu Pekarsila. Nah, jadi marboha bayano mati opung ateh. Jadi aku berharap juga nanti kondisi ini mudah-mudahan di 2022 kita akan mulai arisan lagi. Ada kurang kesehatan, alai di Paina Sorok itu periberesan bendahara do aman. Bang masih itu. Jadi nanti ya sekitar mau udah sih. Jadi semua 5 tiopong, jadi sekalipun kemana-mana saya sengaja, kan saya marketing, jadi kemana-mana dulu, jadi fokus supaya beres. Kalau tadi engineering cepat ngomong nggak tahu, kalau aku marketing muter-muter dulu, baru ngasih duit gitu. Jadi semua 5 tiopong ada, jadi kadang-kadang jadi kita berbahasa Indonesia, aku memang asli di kampung lahir, cuman lahir numpang lahir doang. Aku sudah di Medan besarnya, taruh di mana nanti? Di Medan di mana kurang bahasa Batak kan, kalau di Medan itu bahasa Batak itu nggak ada. Di Jakarta itu berbahasa Batak, boleh ini ada bahasa Indonesia nya, bercampur-campur dia. Tapi karena aku pernah lahir di kampung 8 tahun 10 tahun masih ingat lah semuanya. Cuma kalau ngomong gini ini bahasa Indonesia lebih enak. Gitu. Jadi gitulah ya, soalnya masih itu pungat ya, non mau puasa, opung puasa gitu. Jadi saya berharap kita terhibur semua, tapi kurang lebih kemana-mana omongannya tadi tetap apa katanya bersama Tuhan lah ya. Saat teduh, kalau kami itu saat teduh lah jam 5 pagi. Jadi arung doto, ada mobil mudah pasar arung anggaran rumah tangga.
Masih gitu kan ternyata tadi. Tuh berduka cita dok lahiran ya, selamat ya yang buat lahir ya, lupa kenapa fokus dengan yang udah pergi ya. Jadi selamat yang buat si Isabel. Nama itu menunjukkan kualitas ya. Isabel itu karena lagunya apa karena memang apa? Apa itu Isabel itu? Artinya Isabel Marjorie sebenarnya, bukan Marjoria. Artinya itu anak yang berpengharapan pada Tuhan. Oh itu Marjorianya berarti ya? Marjorie bercahaya. Isabel itu artinya? Bu, saya kira karena kalian suka lagu Malaysia, Isabel kan gitu ya? Pemberian Tuhan. Berharapan pada Tuhan. Oh itu artinya. Jadi ada jadi mate, jadi mami itu di bahasa apa itu? Itu malah yang jadi songonima na dipakai teon yang Sianau sebagai pengurus wilayah Tolu. Wilayah Tolu paling unik, tidak ada pengurus selain ketua. Jadi saya berharap, harapan saya satu lagi, tahun depan pengurus yang baru jadi ketua, bapak tua ya. Saya bisa wakil lah, nggak apa-apa. Jadi mau lihat mah upasar aku, jadi 5 siap kami mau lihat itu ketua wilayah, itu ketua pusat. Tuhan memberkati kita semuanya. Boras. Sampailah kita ke nomor 5, maka Keluarga muda